Dan untuk membahas minat masyarakat membeli ori kosong 22 di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, kami telah terhubung dengan Vice President Wealth Management BRI, Martua Handri Kapanggabean. Selamat pagi Pak Martua, apa kabar? Selamat pagi Mas Bram, baik, luar biasa Mas. Oke baik Pak Martua, mengamati peluncuran ori begitu ya, 022 yang baru diluncurkan oleh pemerintah. Kita tahu BRI merupakan salah satu mitra distribusi ori 022 dan sejauh ini seperti apa Pak minat investor terhadap obligasi retail di era suku bunga yang sudah mulai meningkat dan juga tentunya ada bayang-bayang resesi di tahun depan. Ya, terima kasih Mas Bram. Ya, kita tahu memang tanda-tanda resesi sudah ya kelihatan lah ya, dan memang banyak atau beberapa bank sentral di dunia sudah mulai melakukan kebijakan pengetatan moneter ya dengan berbagai instrumen yang dimiliki, termasuk salah satunya adalah menaikkan suku bunga acuan ya untuk meredam tingginya atau tingkat inflasi yang cukup tinggi atau yang meningkat ya. Nah, ini memang tentu saja membuat pelaku pasar atau investor itu sedikit menahan diri dan cenderung wait and see dulu. Tapi kita memang melihat ya masih sangat optimis bahwa kalaupun memang nanti tahun depan ya bayang-bayang resesi ini terjadi, kita masih berpikir Indonesia itu masih kuat gitu ya, masih kuat dan masih optimis. Kalau resesi itu kan berarti pertumbuhan ekonominya akan negatif ya, tapi kita masih berpikir Indonesia masih punya peluang untuk tumbuh walaupun kecil gitu ya, atau pertumbuhannya kecil. Nah, melihat kondisi krisis dan lain-lainnya, kami masih berpikir ya, kita masih punya peluang atau instrumen ORI 22 ini sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Aman tentu saja karena dijamin oleh undang-undang ya, pembayaran bunga, kupon maupun pokoknya. Kemudian stabil juga, kita berharap ini juga stabil karena memang produknya pemerintah ya. Jadi resesi juga kita berpikir nggak mungkin resesi akan berkepanjangan ya. ORI 22 ini tenornya 3 tahun, jadi sesudah semester 2 tahun 2023 yang akan datang, kita harap malah akan terjadi rebound gitu. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan investor, kita sarankan kalau pemegang ORI 22-nya, memegang ORI 22 ini, yaitu memang akan dipegang sampai nanti di lewat tahun 2023, bahkan di 2024, malah mungkin akan meningkat atau punya peluang gitu untuk capital gain seperti itu, dengan ekspektasi kondisi ekonomi sudah mulai membaik di akhir 2023 menjelang 2024-nya gitu. Dan kita lihat memang pertumbuhan investor SBN di pasar itu cukup meningkat tahun ini, itu lebih dari 24%, dari sekitar 611.000 menjadi 761.000 pada Agustus 2022. Jadi melihat tren ini, saya yakin masih menarik, apalagi ya bagi investor-investor pemula yang masih ingin menginvestasikan misalnya kurang dari 100 juta gitu ya. Karena imbal hasilnya seperti tadi disampaikan itu kurang lebih di 5,95% dengan pajak yang cuma 10%. Begitu Mas Bram. Oke baik, Pak Martua tadi Anda menyebutkan begitu ya semacam ada strategi investasi di mana juga investor Anda melihatnya saat ini cukup menahan dan juga cenderung wait and see. Sebetulnya Anda kita bicara terkait strategi investasi dalam menghadapi resesi ekonomi, strategi apa sih Pak yang tepat kiranya untuk berinvestasi dalam kondisi saat ini? Ya, tentu saja memang untuk menjaga atau memitigasi lah ya terhadap kondisi ekspektasi yang akan terjadi resesi, tentu saja kita harus mempersiapkan beberapa hal. Satu yang sudah pasti, itu harus mempersiapkan dana darurat ya. Ini berulang mungkin selalu dikatakan, yaitu saya pikir itu minimal 6 kali, bahkan kalau memungkinkan bisa sampai 12 kali pengeluaran setiap bulannya. Ya, jadi ini akan membantu ketika memang nanti dibutuhkan ya hal-hal darurat apa yang mungkin atau memungkinkan untuk terjadi. Kemudian kita juga kalau memungkinkan itu memaksimalkan passive income yang bisa didapat oleh investor. Kemudian
tentu saja harus mengalokasikan untuk proteksi juga, harus ada dialokasikan untuk proteksi maupun investasi, dan money skill-nya juga untuk mendiversifikasi portofolio investasi itu untuk mengamankan keuangan itu wajib dilakukan. Jadi kita berpikir bahwa kurang lebih ya untuk kebutuhan cash flow, untuk kebutuhan sehari-hari gitu, itu di level 40% lah gitu ya. Jadi kurang lebih 30-an% sampai 30% itu untuk membayar proteksi maupun untuk berinvestasi ya. Sisanya nanti untuk bisa dipakai untuk rencana uang pensiunnya kita juga atau merencanakan pensiun juga ya. Jadi memang kondisi-kondisi ini yang memang harus diperhatikan, walaupun tentu saja harus dipikirkan diversifikasi portofolio yang terbaik mengingat kondisi yang akan ya ekspektasi yang resesi di tahun yang akan datang. Namun tentu saja kita ketika berinvestasi punya tujuan dan jangka waktu juga yang mungkin beyond next year gitu, yang masih tujuannya itu masih 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Jadi nggak ada masalah riak di tahun yang akan datang, kita sikapi dengan menjaga portofolio atau mengatur portofolio yang lebih baik gitu ya. Jadi tolong direncanakan misalnya untuk melakukan investasi dan membuat investasi di instrumen-instrumen untuk sebagai dana darurat itu misalnya 20%, kemudian mulai mengurangi beban-beban hutang, kemudian mengatur ulang seperti saya bilang tadi, portofolio investasinya dilihat lagi, diatur lagi dengan kondisi yang akan datang, ekspektasi yang akan datang, krisis yang akan datang. Kemudian tentu saja proteksi kesehatan juga harus sudah mulai diamankan gitu ya. Kemudian selalu terupdate ya, misalnya selalu terupdate dengan kondisi-kondisi yang terbaru gitu ya, jangan sampai ketinggalan juga seperti itu. Dan menurut kita seperti tadi ya, ORI 22 juga sebagai instrumen investasi yang tenornya 3 tahun kurang lebih, itu bisa sebagai salah satu alat untuk diversifikasi sebenarnya gitu ya bagi investor. Demikian Mas Bram. Oke, baik Pak Bartua, ini menarik Anda kita bicara terkait ORI 22 yang baru diluncurkan oleh pemerintah, di mana menurut Anda sendiri, apa sih Pak Martua keuntungan serta manfaat berinvestasi di ORI 22 apabila kita bandingkan dengan instrumen investasi lainnya di masa perekonomian tengah menghadapi berbagai resiko sentimen negatif dari eksternal seperti adanya perang, normalisasi moneter yang berisiko memicu resesi, lalu juga ada inflasi yang tinggi. Silakan Pak Martua. Ya, memang ada kekhawatiran tentu saja ya ketika memang kita berinvestasi di produk surat utang atau obligasi mengenai harga yang turun dan lain-lain ya. Tapi kita berpikir kembali ya, kalaupun tidak sekarang kita ngambilnya dengan kondisi saat ini misalkan kuponnya itu 595 yang memang cukup baik saya pikir ya. Apalagi untuk investor-investor pemula 5,95 dengan pajak hanya 10%, ditambah lagi ORI ini akan kita pakai atau digunakan oleh pemerintah tepatnya untuk pembangunan bangsa kita gitu. Jadi ini sangat cocok sebenarnya buat kita karena memang satu sudah pasti aman gitu ya. Karena tadi saya sampaikan dijamin oleh undang-undang gitu ya. Dijamin oleh undang-undang pembayaran kupon maupun pokoknya gitu. Jadi bagi investor-investor yang moderat atau konservatif ini sangat baik dipakai untuk mendiversifikasi portofolio investasinya, Mas Bram. Demikian. Oke, baik. Pak Martua, bicara terkait struktur dari ORI 22 ini sebetulnya strukturnya seperti apa sih Pak? Apakah memang sama dengan ORI-ORI sebelumnya? Iya, ORI 22 ini tentu saja memang sangat investasi atau alat investasi yang kita juga membelinya itu sangat mudah ya. Tadi sudah saya sampaikan kupon dan suku bunganya tetap, kemudian gampang dibeli ya dengan salah satunya misalnya BRI sebagai mitra distribusi. Di BRI juga kita saat ini gampang untuk dilakukan pembelian ORI ini karena dapat langsung diakses atau dibeli melalui Brimo, dan juga apabila memang dibutuhkan dapat juga langsung dijual di pasar sekunder gitu. Jadi ini adalah produk yang tradable dan tadi saya sampaikan juga dapat merupakan instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk pembangunan nasional. Nah,
tadi Mas Bram sudah sampaikan masa penawarannya itu nanti sampai tanggal 20 Oktober 2022 dengan minimum pemesanan itu 1 juta rupiah dan maksimalnya itu 5 miliar rupiah. Ya, jadi ini sangat terjangkau lah ya bagi beberapa investor pemula saya pikir ya. Jadi di mana lagi misalnya nih dapat instrumen investasi yang menjanjikan kupon fix ya, tapi bisa dibeli cuma 1 juta gitu. Kita punya uang 1 juta bisa dapat imbal hasil 5,95 dengan pajak yang cuma 10% gitu ya. Jadi ini sangat menarik saya pikir, dan nanti memang kupon pertama ada waktu, istilahnya ada holding period memang sampai 15 Desember 2022. Nanti kupon pertama juga itu di 15 Desember 2022, jadi istilahnya long kupon ya, lebih dari 1 bulan tenor kuponnya. Nah, dengan kurang lebih imbalannya itu di 8.157 gross ya, masih gross untuk per unit atau untuk 1 juta rupiah gitu ya. Jadi nanti kupon juga akan diterima di setiap bulan. Jadi setiap bulan kita akan terima kupon itu setiap tanggal 15 sesudah bulan Desember gitu. Jadi nanti kupon pertama memang bulan Desember tanggal 15, kemudian sesudah itu berarti 15 Januari, 15 Februari kita akan menerima kupon sesuai dengan kepemilikan kita tentu saja, dan agen pembayarnya adalah Bank Indonesia. Dan tentu saja saya berulang-ulang ya menyampaikan satu profil yang tidak akan dimiliki oleh alat instrumen lain adalah ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan bangsa dan negara kita. Jadi tentu saja pemerintah akan menggunakan hasil ori ini untuk pembangunan. Jadi kita berharap bahkan dengan beli ori kita dapat membantu pemerintah untuk tidak atau tetap membangun perekonomian kita atau mencegah terjadinya krisis gitu bagi Indonesia. Dan tadi kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang pembayarannya. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Pak Martua, ini mengamati juga begitu ya terkait dari Ori 022 ini sebetulnya sebagai mitra distribusi, salah satu mitra distribusi Ori 022, bagaimana layanan dari Wealth Management BRI dapat memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi di Ori 22 ini? Oh, tentu saja Mas Bram. Di BRI itu untuk membeli Ori 22 itu semudah jangkauan jari aja Mas. Jadi tinggal menggerakkan jari sudah bisa beli Ori 22 melalui Brimo ya. Jadi fitur ISBN yang ada di dalam Brimo kita sekarang itu bisa digunakan untuk membeli SBN retail di pasar primary-nya. Nanti kita lihat checklist ketentuannya, di sana ada, kalau dibuka, kemudian ada produk yang saat itu sedang launching, saat ini tentu saja Ori 22 seri 022, kemudian nanti tentu saja sumber dana yang digunakan ada di rekening kita yang sudah tersaji juga di Brimo tersebut, kemudian masukkan nominal yang mau kita beli, kemudian nanti akan ada halaman konfirmasi, input PIN, sudah berhasil gitu ya, selama dananya masih tersedia atau cukup untuk membeli Ori 22-nya. Jadi sangat mudah sekali Mas Bram. Jadi bagi nasabah-nasabah BRI, pembelian Ori seri 022 ini itu semudah jangkauan jari saja, gitu, Mas Bram. Oke, baik, semudah jangkauan jari saja untuk membeli Ori 022 ini. Kalau kita lihat juga dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Pak Martua tetaplah bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia.